Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Batiar Syafudin dengan nomor NIM 27023887140. Saat ini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Bantu Cek untuk Kalibrasi Depth Microchecker menggunakan metode PDCA dengan mesin Universal Link Measuring di PT KLM. Saya didampingi supervisor saya, yaitu Pak Fauzi Khair, selama saya menyelesaikan skripsi saya di Binus University ini. Jadi ada beberapa pembahasan bab, ada 5 bab. Yang pertama research background yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua ada research statement yang berkaitan dengan literature review. Yang ketiga ada research method yang berkaitan dengan metode pengambilan data. Dan yang keempat ada result and discussion yang berkaitan dengan hasil pembahasan selama saya melakukan penelitian. Dan yang terakhir adalah conclusion berkaitan dengan simpulan dan saran selama penelitian berlangsung. Masuk ke bab yang pertama, background kami diambil dari revolusi industri 4.0, yang mana industri otomotif di PT KLM sebagai ATPM mereka dan eksportir umum untuk komponen engine itu sangat memperlihatkan bahwa tren produksi di ATPM tersebut, di perusahaan tersebut, itu harus support dengan alat ukur untuk inspeksi unit motor maupun engine ekspor tersebut. Dan di mana salah satu alat ukur yang menunjang itu adalah depth caliper. Depth caliper ini dikalibrasi menggunakan depth microchecker, tetapi di PT KLM penggunaan depth microchecker ini dilakukan di eksternal. Masih pada bab pertama berkaitan dengan rumusan masalah, terdapat 4 rumusan masalah yang diambil. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan desain chip yang dapat digunakan untuk optimalisasi kalibrasi depth microchecker di PT KLM. Yang kedua, apa pengaruh penggunaan chip kalibrasi terhadap efisiensi proses kalibrasi depth microchecker. Dan yang ketiga, bagaimana metode PDCA dapat diterapkan untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan memperbaiki permasalahan dalam proses kalibrasi tersebut. Dan yang keempat adalah bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut dalam meningkatkan proses kalibrasi alat ukur. Lalu tujuan penulisan tugas akhir saya adalah yang pertama, merancang dan mengembangkan desain chip kalibrasi yang dapat digunakan untuk optimalisasi kalibrasi depth microchecker di PT KLM. Desain chip ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses kalibrasi, sehingga mendukung jaminan kualitas alat ukur yang digunakan inspeksi kedalaman pada engine unit motor. Yang kedua, menganalisis pengaruh penerapan chip kalibrasi terhadap akurasi dan efisiensi kalibrasi depth microchecker yang berfungsi sebagai master kalibrator untuk depth caliper. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit motor yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Yang ketiga, menerapkan metode PDCA sebagai pendekatan perbaikan berkelanjutan dalam sistem kalibrasi depth microchecker. Dan yang keempat adalah memberikan solusi praktis untuk mengatasi kendala-kendala tersebut guna meningkatkan efektivitas proses kalibrasi alat ukur di perusahaan. Lalu pada bab 2, berkaitan dengan literatur review, kalibrasi itu merupakan suatu proses penting dalam bidang pengukuran dan metrologi yang bertujuan untuk menyesuaikan. Artinya kalibrasi di sini adalah membandingkan dengan standar yang sudah tertelusur ke standar nasional maupun ke standar internasional sesuai dengan ISO 17025/2017. Dan depth microchecker sendiri adalah alat master kalibrator yang digunakan untuk pemastian akurasi pengukuran alat ukur depth caliper. Alat ini memiliki tingkat presisi tinggi dan dirancang khusus untuk membantu pengguna dalam mengkalibrasi alat ukur kedalaman secara berkala. Sumber dari Mitutoyo tahun 2020. Selanjutnya pada bab
Ketiga, kami menganalisa metode pengambilan data. Dari metode pengambilan data, mulai dari observasi, perumusan masalah, lalu langkah-langkah PDCA, plan, do, check, dan action, kami lakukan secara berkala. Dan yang pertama, itu adalah observasi. Kita harus mengetahui langkah-langkah yang dilakukan sebagai kalibrasi depth microchecker dan analisis mesin loading atau analisis penggunaan mesin di area depth microchecker. Dan yang kedua adalah perumusan masalah. Kita bisa merumuskan masalah berkaitan dengan apakah proses kalibrasi yang bermasalah atau memang depth microchecker yang tidak bisa dikalibrasi di internal di PT KLM, atau kita juga bisa melihat apakah mesin loading ini sudah mengakomodir berkaitan dengan kalibrasi depth microchecker jika nanti dilakukan di mesin universal link measuring. Dan selanjutnya kami melakukan langkah-langkah PDCA. Langkah plan, kami bisa menentukan analisa situasi. Dari analisa situasi tersebut kami bisa menggunakan tools UCDSM untuk mengetahui masalah-masalah dan potensi yang mana yang berkaitan dengan quality, cost, safety, delivery, dan moral. Lalu kami mencoba menetapkan target berkaitan dan selaras dengan target di PT KLM. Dan do-nya adalah kami melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan ini kami memiliki beberapa alternatif, yang salah satunya adalah pembuatan chip agar si depth microchecker bisa dikalibrasi di internal PT KLM. Lalu langkah cek, kami melakukan evaluasi hasil menggunakan tools control chart untuk membantu mempermudah kita melakukan analisa apakah kalibrasi tersebut sudah layak atau belum. Lalu langkah action, kita siapkan standarisasi dan evaluasi targetnya. Jadi poin-poin analisa dan bahasan yang diambil adalah berkaitan dengan fokus untuk menganalisa, metode yang dilakukan, pengolahan data, interpretasi data, kriteria keberhasilan, dan tindak lanjut. Dan dimana yang sudah saya utarakan sebelumnya, kami menggunakan control chart untuk mempermudah dalam menentukan apakah depth microchecker ini sudah layak sesuai dengan toleransi atau sesuai dengan standar yang ada di PT KLM. Lalu kami mencoba menganalisa berkaitan dengan hasil dan pembahasan yang tertera, dan kami menggunakan FTA atau fault tree analysis untuk menentukan faktor mana yang bermasalah. Dan dari faktor main dan mesin, faktor mesin itu merupakan faktor yang bermasalah karena belum adanya jig clamping di mesin ULM, dan jig clampingnya ini itu sangat diperlukan untuk posisi dari depth microchecker agar tidak goyang atau agar tidak bergeser ketika dilakukan pengukuran. Kami mencoba menganalisa berdasarkan FTA tersebut, fault tree analysis. Diketahui bahwa depth microchecker itu bisa dilakukan kalibrasi dengan mesin ULM, tapi ada problem karena di mesin ULM tidak ada jig clamping, dan sesuai dengan analisa FTA maka saya buatkan desain 2D dan 3D menggunakan aplikasi CAD untuk membentuk sesuai dengan meja dudukan dari mesin ULM tersebut. Dan saya melakukan proses manufacturing dengan menggunakan mesin CNC agar hasilnya lebih presisi dan akurat. Dan alhamdulillahnya jignya sudah bisa digunakan dan bisa diimplementasikan di mesin universal link measuring untuk mengkalibrasi depth microchecker tersebut. Ketika jignya sudah bisa digunakan, kami melakukan analisa menggunakan control chart dengan matriks speed dan force di mesin ULM, yang mana speed dan force ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang ditampilkan pada mesin ULM. Lalu kami mencoba beberapa matriks, ada 12 kali percobaan
dari masing-masing percobaan terdapat 3 kali left side dan 3 kali right side. Dari masing-masing itu kami mencoba menganalisa dan menjudgment apakah dari ke-12 analisa tersebut ada yang masuk ke range control chart. Dan dari hasil evaluasi, perolehan terbaik adalah di kecepatan snail atau siput dan force pada 3 Newton. Artinya force yang paling force yang 6 Newton dengan nilai U95 1,64 mikron. 1,64 mikron ini memasuki range evaluasi yang ketidakpastian pada toleransi depth microchecker, yaitu sebesar kurang lebih 5 mikron plus minus 5 mikron. Lalu kami mencoba analisa berkaitan dengan hasil left jaw dan right jaw untuk speed siput atau snail dan force di 6 Newton, yang mana sesuai dengan control chart memungkinkan untuk dilakukan identifikasi pada control chart ini adalah semua hasil dari pengukurannya masih masuk standar upper control limit dan lower control limit, yang artinya depth micro bisa dilakukan di mesin ULM dengan bantuan jig clamping yang sudah saya buat sebelumnya, karena hasilnya masih masuk ke dalam target dengan toleransi plus minus 5 mikron. Lalu kami mencoba menganalisa berkaitan dengan cost dan delivery sesuai dengan target QCDSM sebelumnya di rumusan masalah, dan secara cost dan delivery PT KLM bisa mengurangi pengeluaran pembiayaan kalibrasi eksternal atau di lembaga eksternal. Untuk costnya bisa menghemat sebesar 97% karena yang awalnya 70 juta jadi mengeluarkan hanya 1.627.000, itu digunakan untuk cost material dan cost manpower. Dan deliverynya yang sebelumnya rata-rata itu bisa downtime 30 hari, ini hanya memerlukan waktu 4 jam karena bisa dilakukan di internal AHM, yang mana artinya mempercepat proses kalibrasi sebesar 96,5%, dan hal ini sangat efektif dan efisien untuk dilakukan. Dan alhamdulillahnya jig clamping ini sudah digunakan di PT KLM, dan saat ini PT KLM sudah melakukan kalibrasi depth micro. Pada bab terakhir, bab 5 berkaitan dengan conclusion, simpulan dan saran. Simpulan yang pertama adalah perancangan dan pengembangan desain jig itu harus menyesuaikan dengan meja mesin universal measuring dengan bantuan permodelan CAD 2D dan 3D untuk membantu proses permesinan atau manufacturing pada jig clamping. Dan yang kedua adalah penggunaan jig kalibrasi itu memberikan dampak yang signifikan pada cost dan delivery. Pada cost bisa menurunkan hingga 97,7%, dan pada delivery bisa mempercepat 96,5%. Dan yang ketiga, metode PDCA itu sangat efektif, mulai dari identifikasi masalah hingga pemecahan masalah, dan analisa QCDSM serta tools control chart juga membantu untuk lebih mempercepat untuk pengatasan problem yang ada. Dan yang keempat atau yang terakhir, solusi utama yang diterapkan adalah internalisasi proses kalibrasi melalui rancang bangun yang sederhana dalam perawatan namun presisi dalam penggunaan, serta dapat diaplikasikan di PT KLM. Sarannya adalah nantinya dapat melanjutkan analisis terkait dengan repeatability hasil kalibrasi depth microchecker atau pengulangan. Dan yang kedua adalah meningkatkan konsistensi manpower awareness agar alat terhindar dari defect atau cacat. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa literatur dan jurnal internasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.